Kira-kira aku dapat warna umur apa ya? Kamu harus kasih tahu mama sekarang juga. Tapi sebelum itu mama harus jelasin dulu warna umur itu terdiri dari warna apa aja. Hijau artinya anak-anak, merah artinya remaja, dan biru artinya orang dewasa. Kalau gitu aku dapat warna merah mah, artinya kan aku remaja. Wah kalau gitu untung sesuai ya nak. Hah emangnya bisa nggak sesuai mah? Berarti masih ada warna tersembunyi lagi dong. Sebenarnya itu masih ada warna putih, tapi karena kamu nggak dapat warna itu jadi mama nggak perlu jelasin lebih dalam kan? Loh kok? Ya udah deh, mending gue nggak tahu daripada mama curiga kalau gue tanya-tanya lagi. Mending diam aja. Nah, supaya kamu juga tenang, mama kasih tahu kalau sebenarnya mama juga dapat warna biru sesuai sama umur mama. Aduh, gimana dong? Loh, lo kok nggak khawatir sih tentang warna umur ini? Ngapain khawatir dah? Kan semua orang itu udah dapet porsinya masing-masing. Pasti dapet sesuai umurnya kok. Itu artinya lo juga dapet warna hijau ya? Seandainya aja gue bisa lihat umur orang langsung tanpa bertanya. Nggak bisa gitu dong, soalnya warna umur ini privacy. Jadi cuma kita-kita aja yang tahu. Katanya masih ada warna tersembunyi yaitu warna putih ya? Itu apa sih artinya? Lo jangan ngigo deh, mana ada yang warna putih. Oh alah, jadi nggak ada. Ternyata nyokap gue cuma mau nakut-nakutin gue toh. Anak-anak, mulai hari ini Siska nggak sekolah di sini lagi ya, soalnya dia udah pindah secara resmi. Loh, kenapa Bu? Padahal kan Siska itu sumber jawabannya kami. Pasti Ibu sengaja ya. Sebenarnya dia dikeluarin dari sekolah ini tuh karena ternyata dia orang dewasa, dia dapet warna biru. Wah, berarti dia udah ngebohongin kita semua tentang umurnya. Iya, dan faktanya Siska itu nggak pernah naik kelas sebanyak 10 kali. Dan kita nggak ada yang curiga, soalnya kan dia awet muda. Berarti dia udah fix orang dewasa. Astaga, kita semua kan tertipu. Tapi di antara kalian juga nggak ada yang dapet warna putih kan? Nggak ada sih Bu. Bu Guru juga tahu nih kalau ada warna putih. Ada, sebenarnya ini apa sih artinya? Bagus lah kalau gitu. Kalau ada yang mendapat warna putih cepat lapor ke ibu ya. Baik Bu. Aduh bimbang banget harus ngaku ke Bu Guru apa enggak ya. Parah banget sih Dela, tiba-tiba ngilang. Loh kok bisa sih? Bisa aja dia pulang duluan kan? Nggak mungkin, dia itu hilang setelah dia ngaku dapat warna umur putih ke Bu Guru. Yang bener aja loh, berarti dia diculik dong. Nggak ada yang tahu, tapi gue nggak peduli juga sih. Soalnya dia kan cuma babu gue. Tapi kan tetap aja dia manusia. Kalau udah kayak gitu harusnya udah sepatutnya dong kita lapor ke polisi. Gue nggak mau ribet, lo aja yang lapor sana. Kok ada sih orang yang sebodoh amat ini? Gue jadi ilfil. Gue nggak peduli. Gue yakin Dela pasti diapa-apain sama Bu Guru karena dia dapat warna putih. Permisi Bu Polisi, saya mau buat laporan kalau teman saya yang bernama Dela udah diculik. Wah, menarik nih kasusnya. Coba kamu jelasin lebih dalam. Dia diculik karena dia dapat warna umur putih, Bu. Tolong Ibu bantu usut ya. Wah, kalau gitu mah wajar aja. Udah mending kamu belajar yang giat aja sana. Lah, maksudnya apa sih? Kenapa semua orang pada menyudutkan orang yang dapat umur putih? Emang kenapa? Masalah buat kamu? Jangan-jangan kamu dapat warna putih juga ya? Kalau gitu kamu harus cepat lapor ke Bu Guru. Lapor ya? Apa mungkin ini jalan terbaik buat gue? Ya udah deh, gue mesti lapor ke Bu Guru kan? Permisi Bu, saya Felicia dari kelas Mangga. Sebenarnya saya kesini mau jujur kalau sebenarnya saya dapat warna umur putih. Maafin saya karena selama ini saya nggak jujur Bu. Apa kamu bilang? Harusnya kamu itu bilang dari tadi. Itu artinya kamu dalam bahaya. Karena kan warna putih itu artinya... Golongan? Ini buat nunjukin apa ya Mah? Golongan A bisa all you can eat, golongan B bisa makan biasa, golongan C bisa makan sedikit, dan golongan D tidak boleh makan apapun. Waduh, kenapa sih makan pun sekarang dibatasi? Kalau mama sih dapat golongan B, jadi nggak perlu khawatir. Kalau kamu, punya aku belum muncul mah. Jangan-jangan ini pertanda buruk lagi. Kamu jangan netting gitu dong, nanti sore juga bakal muncul, tenang aja. Ya udah kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya. Kamu ingat pesan mama, kalau kamu belum dapat golongannya, kamu tidak diperbolehkan makan. Iya deh mah. Ayo kita malak-malakin orang. Hari ini gue skip dulu deh Kay. Lah kenapa? Gue tuh udah ngayal mau makan pizza, lobster, rendang, pokoknya semuanya deh. Wow. Ya lo enak udah dapat golongan. Lah gue belum dapat sama sekali. Ya sih gue enak banget soalnya gue dapat golongan A. Tapi yang bener lo belum dapat golongan. Kayaknya sistemnya error deh. Gue harus lapor kemana ya? Lapor Bu Guru lah, tapi konsekuensinya lo bisa diasingkan karena berbeda sendiri. Tapi kan kalau gue lapor setidaknya bisa muncul lebih cepat nih golongannya. Jadi gue nggak perlu khawatir lagi. Iya ya, bener juga. Anak-anak, porsi makan kalian hari ini disesuaikan dengan golongan kalian masing-masing ya. Kalau belum dapat golongan gimana Bu? Kalau belum dapat golongan harus cepat dihabisi karena dia akan membahayakan kita semua. Iya kan teman-teman? Bener, tapi setahu gue sih semua orang udah dapat golongannya masing-masing ya. Sudah, jangan ribut. Feli, emangnya golongan kamu apa? Golongan saya... Kali ini gue harus palsuin deh, Bu. Kasian deh lo, nggak boleh makan. Wah, kalau dapat golongan D udah pasti meninggal itu. Enggak dong, gue kan masih bisa bertahan dengan mendapatkan asupan dari infus. Widih, anak mahal dong lo. Sudah.
Sekarang udah jam makan, jadi kalian harus mempersiapkan makanan kalian dan Feli ikut saya ke kantor guru ya. Waduh, jangan-jangan gue mau diinterogasi. Baik, Bu. Fel, gue lupa ngasih tahu lo sesuatu. Apaan sih? Nanti dulu ya, Kay. Soalnya gue dipanggil sama Bu Guru ke kantor guru. Sampai Bu Guru tahu kalau lo belum dapat golongan, nanti bisa-bisa lo langsung dihabisi. Ya ampun, lo sama aja kayak Tiara. Tapi gosip yang beredar memang kayak gitu, Vel. Kalau lo nggak dapat golongan, lo bakal dihabisi sama Bu Guru. Pokoknya lo jangan datang ke kantor guru ya. Jadi gitu, berarti satu-satunya cara yang bisa gue lakuin cuma nunggu golongan gue sampai sore doang. Bener, kalau masih belum muncul juga, coba cari cara lain. Nanti gue bakal bantuin lo. Ya udah, kalau gitu gue nggak jadi ke kantor guru, gue bakal balik ke kelas. Saatnya pulang sekolah. Pengumuman yang bernama Feli diharapkan ke kantor guru sekarang. Dia telah membuat saya marah. Waduh, kayaknya Bu Guru marah banget tuh. Woi, lo apain Bu Guru sampai dia semarah itu? Haha, lo pasti buat onar kan? Apaan sih, Ti? Hobi banget nangkut-nangkutin orang, jangan kayak gitu deh. Gue ngomong kenyataan karena teman-teman kita udah ada yang jadi korban, udah ada 3. Mereka semua dihabisi sama Bu Guru. Iya, rumornya tuh karena mereka nggak punya golongan. Biasanya rumor di sekolah ini 90% bener kan? Karena Bu Guru udah umumin pakai tawa, jadi gue terpaksa masuk ke kantor guru kan. Semoga aja gue gak dihabisi sama Bu Guru. Ini demi keselamatan kita semua. Semoga gak ada korban lagi. Oke, buka pintunya dalam 3, 2, 1. Kamu ngapain sih? Hah? Saya mau nemuin ibu. Oke, singkat saja. Sebenarnya saya udah tahu kalau kamu belum dapat golongan. Nah, solusinya kamu harus makan yang ada di tangan saya ini. Ini apaan? Kacang ya? Tapi bukan kayak kacang biasa, mengkilap gitu. Cepat makan sebelum orang-orang pada lihat. Iya ya Bu, saya makan sekarang. Harusnya ini nggak boleh, bakal terjadi apa ya? Jatah nyawa gue cuma 1, tapi ini hal yang normal kan, Dek? Mana ada normal, Kak? Rata-rata kan orang dapat 5 jatah nyawanya. Astaga, itu artinya sekarang manusia berevolusi jadi lebih tahan banting dong. Ya udah nih, aku bagiin dikit buat kakak, soalnya kasihan lihat kakak. Makasih adekku sayang, kamu emang adek yang terbaik buat kakak. Tapi kakak janji dulu, jangan dipakai sembarangan ya jatah nyawanya. Yang mana mungkin kakak pakai yang aneh-aneh. Udahlah, kakak itu lebih dewasa daripada kamu, jadi lebih tahu, lebih berpengalaman. Ayam keseleo. Astaga, lo gak apa-apa kan, Vel? Ya ampun, kecebur got aja, nyawa gue berkurang 1 loh. Iya, sejak ada jatah nyawa, kalau kita luka dikit aja langsung berkurang jatah nyawanya. Ya ampun, kalau gitu bagian jatah nyawa lo buat gue dong. Lo kan bestie gue. Jatah nyawa gue sekarat nih, sisa 2 doang. Lebih sekarat gue lagi dong, soalnya gue cuma punya 1 jatah nyawa. Ternyata gue minta ke orang yang salah. Kalau lo mau minta tuh, minta ke Tiara, soalnya dia punya 1000 jatah nyawa. Buset, kalau gitu dia bisa bertahan lama banget dong. Kalau gitu gue harus temuin dia. Dia di mana sekarang? Hari ini sih dia nggak masuk sekolah, jadi pasti ada di rumahnya. Wow. Oke, pergi dulu, Kay. Permisi, hello. Kok sepi banget sih, kayak nggak ada orangnya? Ini aneh banget. Ini mau kemana? Loh, aduh, kenapa pakai ditarik-tarik sih? Tangan gue sakit. Hey, karena lo datang ke sini berarti lo pengen berpartisipasi di dalam game kita ini kan? Hah? Maksudnya? Loh, Keisha juga ada di sini. Semua yang ada di rumah ini tuh punya 1000 jatah nyawa, itu artinya kita bisa bermain dengan sepuasnya. Tunggu, ini kayaknya ada salah paham deh. Nyawa gue cuma 1, coy. Tapi sekali masuk ke rumah ini, lo gak bisa keluar lagi. Lo harus tetap ikut bermain. Apa? Hey, kenapa lo jebak gue? Sebenarnya ya, gue tuh emang gak pernah suka sama lo. Jadi kali ini gue mau lo dalam game. Idih, emangnya kita tuh bakal main apa sih? Kita bakal lakuin hal gila, kayak lompat dari gedung, tahan nafas 1 jam, dan masih banyak yang lainnya. Itu semua mengancam nyawa, dan bahkan nyawa lo juga cuma 1 kan? Berarti lo bakal meninggal duluan daripada gue. Nggak dong, selama ini gue bohongin lo. Sebenarnya mah jatah nyawa gue ada 1000. Berarti gue bakal sendirian. Gak, ini gak bisa dibiarin. Gue harus cari jalan keluarnya. Lo juga gak bakal bisa keluar karena di luar udah dipasang pagar berduri. Jadi kalau lo keluar bakal kalau gitu gue bakal cari cara buat kalahin kalian semua. Please. Lo lagi ngapain dah? Gue lagi memohon sama Yang Maha Kuasa supaya gue dikasih jatah nyawa lebih. Nyawa gue cuma 1, itu artinya gue harus berdoa juga dong. Hah? Gue pikir semuanya yang ada di sini tuh jatah nyawanya 1000. Ternyata gue punya teman. Kalau gitu, ayo kita jadi bestie. Katanya mereka bakal suruh kita buat tahan nafas selama 1 hari buat permainan pertama. Itu mustahil banget gak sih? Kita udah pasti metong kan? Sebenarnya gue punya taktiknya sih. Cuman kalau kita ketahuan curang, kita tuh bakal langsung didor. Kalau gitu, lo boleh bisikin gue rencananya. Oke, kita akan mulai kegembiraan kita hari ini. Jadi selamat bersenang-senang. Kita semua harus tahan nafas sama-sama ya dalam 3, 2, 1. Gue mohon taktik gue dan Tasya jangan sampai ketahuan. Sejauh ini sih masih aman terkendali ya. Warna sifat yang gue dapat hijau. Ini artinya apa ya, Mah?
Hijau artinya penyabar, merah artinya pemarah, dan biru artinya normal. Berarti warna apapun boleh, yang penting aku nggak dapat warna merah dong, Ma. Hah? Aku dapat warna merah, Ma? Kalau Mama sih dapat hijau, itu artinya kan Mama memang lebih penyabar daripada kamu. Warna sifat gue biru nih. Biasa aja, nggak perlu dibanggain. Gue dong dapat warna hijau. Ya ampun, hijau kan penyabar, itu artinya lo VIP. Tunggu, maksudnya gimana? Sekarang kan dunia dibagi jadi 3 kasta, yaitu hijau yang paling tinggi dan merah yang paling rendah. Ih, kok gitu sih? Kenapa lo marah? Jangan-jangan lo dapet warna merah ya? Iya benar, gue dapet merah. Emang kenapa? Ih, kalau gitu jauh-jauh deh, jangan temenan sama orang yang pemarah. Astaga, kenapa lo ninggalin gue? Gue tuh udah nungguin lo dari tadi. Santai aja anjir, jangan marah-marah, ngegas banget dah. Ih maaf, semua ini karena gue dapet warna sifat merah. Ya udah, mending sekarang gini deh, lo kurung diri lo di dalam kulkas sampai membeku, nanti amarah lo bakal meredam dengan sendirinya. Oh gitu, makasih ya tipsnya, gue bakal coba. Astaga, gue bener-bener menggigil di dalam kulkas. Untung sekarang esnya udah meleleh dari badan gue. Sekarang warnanya udah pasti berubah kan? Hah? Warna hitam?